kita kan melihatnya gini Mas, fenomena kan 10 tahun Jokowi berkuasa kan pertama kita dikuasai Parcok. Ya, betul. Pertama. Nah, sekarang masuk ke Parjo nih. Partai Parjo, Ijo. Ya, Partai Parjo Ijo. nih, Partai Ijo nih Mas. Artinya kan ini berbahaya nih buat masyarakat sipil. Tadi Jamil lihat kan 32 tahun Soeharto berkuasa ini kan ada bukan sekedar peristiwa otoriter, terus bagaimana desorganisasi itu dijalankan. Itu yang menurut kita, makanya kalau kita sangat menolak undang-undang itu. Karena kan TNI ini kan segala urusan sipil ini kan diurusin sebenarnya. Bukan cuma itu, mending kalau isu-isu yang kita lihat yang paling buruk bagi kita adalah kan pembakaran ide-ide sipil, pembakaran buku segala macam itu. Ketakutan itu sama sipil gitu. Makasih Dendi telah hadir di podcast Petisi Brawijaya. Gimana? Siap Mas. Sehat ya? Sehat selalu Mas. Ya. Ikut puasa nggak? Ikut Ya. Tapi orang nggak percaya lo ikut puasa. Iya. Ini gimana ini? Kan kemarin ikut-ikut aksi Indonesia Gelap juga ya? Iya. Terus kira-kira gimana? Ada perkembangan yang ini nggak? Kalau kita lihat Indonesia Gelap, perkembangannya menurun sebenarnya. Cuman kan kita berharap kan di tengah aksi Indonesia Gelap kan kita harus mengaku bahwasannya Indonesia Gelap yang kemarin tuh banyak tuntutan yang Indonesia Gelap itu yang gak terrealisasikan dan gak dijawab oleh pemerintah gitu. Dan apa salah satunya apa? Oh, termaksud yang hari-hari ini yang paling heboh ya, revisi undang-undang TNI Polri. Oh iya itu. Ya. Kayaknya kurang banyak di istilahnya jadikan pembicaraan ya. Ya karena presiden kita. Oh iya, karena presiden kita TNI, mantan TNI gitu. Terus ya. Mantan pelanggaran HAM lagi. Itu catatan lain itu. Ya. Iya sih ya. Kalau kemarin kan tuntutannya lebih ke UKT, ya, kemudian pemotongan anggaran. Ya. Terus apa lagi kemarin itu? MBG ya. Terus undang-undang Minerba yang ya. Yang mau dibuat ke kampus itu tapi akhirnya nggak jadi. Ya. Tapi untuk undang-undang RUU TNI Polri kayaknya kurang dibahas ya. Kurang dibahas. Itu termasuk sesuatu yang istilahnya yang signifikan juga loh untuk dibahas sebenarnya. Iya, bagi masyarakat sipil, koalisi sipil, masyarakat sipil kan pasti merasa sangat terancam demokrasinya. Tapi sebenarnya orang itu nggak bahas karena nggak paham atau apa ya? Ya sebenarnya udah banyak penolakan sebenarnya Mas untuk di masyarakat sipil ini kan terus digaungkan. Nah kalau kita melihat Indonesia Gelap kemarin itu kan awal-awal isu yang diangkat oleh kawan-kawan mahasiswa ini kan undang-undang TNI Polri memang diangkat. Nah yang difokus oleh masyarakat sipil kemarin kan bagaimana isu adili Jokowi dan ganyang Prabowo tetap terjalankan. Artinya kan masyarakat sipil merasa ini dua rejimnya hari ini yang ibaratnya ya kalau orang merasa ini kan siapa yang presiden, tapi dua-duanya ini berperan besar ini hari ini. Nah itu kan akhirnya masyarakat sipil mengambil bagaimana isu adili Jokowi dan ganyang Prabowo. Dan yang paling khawatir masyarakat sipil itu kan dari dua rejim ini kan punya pengalaman buruk sebenarnya. Prabowo salah satu. Akhirnya masyarakat sipil hari ini sangat khawatir ketika undang-undang TNI Polri yang hari ini udah dirancang kan, udah masuk prolegnas malahan. Udah masuk kita, belum disahkan ya? Belum disahkan karena nunggu prolegnas lagi kan. Nunggu sidang itu ya? Nunggu sidang, ya. Tapi berapa persen sih kabarnya? Udah sampai berapa persen sih itu? Ya terakhir kan di Komisi 1 kan udah pembahasan sebenarnya. Baru sedikit ada penolakan dari oposisi lah. Tapi belum sekencang mungkin oposisinya untuk membahas penolakan. Ya. Masih lemah. Jadi kalau kita lihat sidang di Komisi 1 kemarin akhir-akhir ada pembahasan. Nah, sedangkan undang-undang TNI Polri kan yang dikhawatirkan ya, misalnya kan kalau kita kan lihatnya masa lalu sudah menjelaskan kita atau histori sudah menggambarkan bagi kita sebenarnya bahwasan 32 tahun rejim otoriter Soeharto ya. Bagi yang mau membaca tapi. Ya. Bagi yang mau belajar. Ya. Tidak pernah membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik sebenarnya. Membawa bahkan kalau kita ngelihat misalnya kita di Jamil lihat kan 32 tahun Soeharto berkuasa ini kan ada bukan sekedar peristiwa otoriter, terus bagaimana desorganisasi itu dijalankan. Itu yang menurut kita, makanya kalau kita sangat menolak undang-undang itu. Karena kan TNI ini kan segala urusan sipil ini kan diurusin sebenarnya. Bukan cuma itu, mending kalau isu-isu yang kita lihat yang paling buruk bagi kita adalah kan
pembakaran ide-ide sipil, pembakaran buku segala macam itu. Ketakutan itu sama sipilnya. Ya mungkin Mas lebih ngalamin lah dari saya Kalau masa-masanya. kita bicara tentang gerakan reformasi 98 ya, kan saat itu ada 3 isu yang diangkat. Ya. KKN lah, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi juga setelah pemerintahan baru terbentuk, waktu itu juga diadakan namanya reformasi TNI Polri. Jadi misalnya mengembalikan fungsi peran TNI Polri kepada tugas utamanya sesuai dengan undang-undang, ya kan. Tapi sekarang ternyata peran TNI Polri lagi diutak-utik lagi nih, supaya bisa bergeser, tidak hanya ruang lingkupnya nggak sebatas pertahanan dan keamanan, tapi juga lebih lebar seperti dulu gitu loh. Iya. Kalau sebagai generasi muda nih ya, aku ngomong generasi muda aja ya, ini kan undang-undang ini sebenarnya tidak berdampak langsung sih pada sekarang ini, enggak lah. Iya. Tapi ini akan berdampak pada barangkali 10 tahun lagi ya, atau 20 tahun lagi. Sekarang ini kan memang belum banyak yang dimasukkan, tapi bukan berarti kedepannya tidak bertambah kan, betul ya. Nah, kalau kemarin saya baca diskusi atau hasil item-item dari BPH itu yang menarik tuh dampaknya, kita bicara dampak lah, terutama soal meritokrasi ya, buat ASN maupun ya kepemimpinan juga ya, kepemimpinan sipil ya. Kalau dari supremasi sipil ya, dari Dendi sendiri sebagai anak muda gimana ngeliatnya ini? Ya kita kan melihatnya gini Mas, fenomena kan 10 tahun Jokowi berkuasa kan pertama kita dikuasai Parcok. Ya betul. Pertama, nah sekarang masuk ke Parjo nih, Partai Hijau, Parjo nih Mas. Artinya kan ini berbahaya nih buat masyarakat sipil. Yang dicemasin oleh generasi muda kan, artinya kan kemarin saat ini kan kita dicontohin bagaimana secerdas-cerdasnya kita. Kalau kita bukan anak siapa-siapa nggak mungkin. Ordal gitu soalnya. Ya, ordal. Soalnya contoh kayak Wapres kita hari ini kan begitu. Nah, ini ada lagi fenomena baru, misalnya kita masuk ke undang TNI Polri dan ruang-ruangan sipil itu kan diambil. Ruang-ruangan sipil. Sedangkan TNI sendiri kan dia kan sebagai alat negara. Nah, alat negara ini kan negara kan sebagai alat rakyat. TNI ini lapis ke lapis sebenarnya nih. Dia sebagai alat negara. Nah, negara ini kan alatnya rakyat. Tujuan untuk kesejahteraan. Nah, ini TNI dibalikin sekarang logikanya, Mas. TNI menjadi bukan lagi alat rakyat hari ini, tapi alatnya negara untuk bukan kesejahteraan masyarakat sipil gitu loh. Dia mengambil semua orang sipil. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang harus bisa dijalankan oleh sipil ini diambil oleh TNI Polri hari ini. Kan begitu banyak sebenarnya Mas. Jadi alat negara yang sekarang menjadi ikut mengatur pemerintahan gitu. Ikut mengatur pemerintahan. Dan kita kan udah punya, Mas mungkin lebih di zamannya Mas lah mungkin alamilah. Bagaimana otoriternya 32 tahun ini kan bukan lagi Indonesia gelap Mas. Kalau kita berada di TNI, Undang-Undang TNI Polri disahkan, artinya kan ya kita mengembali ke masa yang lampau. Yang masa yang lampau itu bukan membawa bangsa ini yang lebih baik. 30 tahun itu rejim otoriter Soeharto berkuasa atau fasis, itu nggak akan memajukan manusia Indonesia gitu loh. Iya, ya kalau kita bicara Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun. 32 tahun ya. Dulu kan Soeharto itu punya namanya Repelita 1, 2, 3, kelima gitu. Katanya pelita kelima kita akan tinggal landas, tapi ternyata malah ambruk. Iya. Kan? Ya. Sama juga dulu waktu itu juga ceritanya ingin menjadi negara maju yang pas landas lah, udah terbang ke angkasa, ternyata masih di ini kita di ground. Masih di pagar laut. masih di ground gitu, masih di daratan gitu kan. Masih terbang di pagar aja, pagar semua. Sekarang kemarin kan janjinya pengen terbang juga. Iya. Ternyata juga masih merangkak juga gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang ini ya tadi istilahnya pemekaran fungsi TNI Polri gitu. Iya. Kalau itu pemekaran lah ya. Karena kan memang ada pelebaran istilahnya mereka itu fungsi mereka tidak hanya sebagai alat pertahanan keamanan tapi juga memasuki ranah sipil lah ya. Yang saya khawatirkan itu cuma satu ya. Ini mungkin buat kalian ya. Sistem meritokrasi kita tuh kan rusak. Nggak berjalan ya. Betul nggak kayak gitu? Betul. Ya. Yang tadinya mungkin kayak Dendi sekolah tinggi-tinggi ya akhirnya susah juga ya. Karena mau juga posisi strategis kan udah dipegang sama TNI Polri semua. Iya. Ya memang hari ini Mas kan kita kan lihatnya gini Mas. Pejabat kita terus TNI Polri kita kan artinya kan udah ada contoh ya.
jual beli guru besar ini kan mudah mas, jual beli Iya, profesor. betul. Gelar hari ini mudah mas. Untuk legitimasi gitu yang ya. kita selalu khawatirkan TNI Polri ini kan, dia kan mempunyai pengadilan yang tertutup. Ya, Nah, ketika dia melakukan satu hal pelanggaran terhadap konstitusi apa itu kan nggak bisa dimasuki oleh penegak hukum. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya mas. Ketika TNI Polri terlibat jauh di wilayah-wilayah sipil, toh alasannya TNI punya tenaga ahli segala macam. Kan masalahnya kan sipil pun sebenarnya banyak mas, cuman kan dia kan tadi mas, orang dalam itu mas yang problemnya. Bahkan dari Presiden RI yang ke-6 loh ngomong loh, SBY ngomong juga loh. SBY ngomong juga bahwasannya ya TNI nggak bisa terlibat dalam politik. Kalau mau terlibat silakan mengundurkan diri gitu loh. Ada kasus yang menarik tuh, yang kasus kepala Basarnas. Iya. Kan dari TNI juga. Iya. Ketika dia terlibat soal korupsi di Basarnas, kan case-nya hilang gitu aja. Ya gitulah, kalau TNI kan pertama kenapa mas kita perlu khawatirkan, kita perlu jelasin. TNI ini kan punya perangkat alat perang gitu loh. Senjata punya, apa-apa punya. Nah, senjata dan alat perang itu sebenarnya bukan untuk berhadapan sama sipil. Kalau kita kembali kepada fungsi TNI, sebenarnya kan dia kan sebagai pengaman negara, angkatan perang sebenarnya, Mas. Dia itu yang menjaga kedaulatan negara ini. Bagaimana sehingga sipil ini bisa mengelola negara ini bisa maju. Ini malah kan TNI ikut dalam wilayah sipil. Ya kita nggak perlu mengambil contoh kepada negara-negara lain, tapi kan kita sendiri udah pernah ngalamin itu. Kemunduran. Kalau kita pakai contoh misalnya Rusia, Cina ataupun segala, ya mereka sumber daya manusianya ataupun manusianya bisa berinovasi dan jauh maju daripada kita gitu loh. Nah kita kan dikuasai oleh TNI. Ya jujur aja mas, TNI kita ini kan sifatnya komando. Artinya kan ruang demokrasi sangat terancam di sini. Iya. Saya jadi ingat kasus korupsi Pertamina pada tahun 70-an. Iya. Saat itu direkturnya juga dari TNI. Iya. Ibnu Sutowo. Ya. Itu orang sangat kaya lah. Sangat kaya, benar. Justru di bawah kepemimpinannya dia itu Pertamina hampir bangkrut. Tapi tidak ada ujungnya juga. Dia dipecat atau dipenjara atau nggak ada juga. Nggak ada, ya. Nah, ternyata case itu berulang lagi tuh sekarang ini. Yang kasus Asabri nggak tahu tuh waktu itu gimana itu. Kan petingginya juga bintang 2 itu kan. Ya. Memang mas, kalau kita melihat ya bagi kita ini kan untuk anak muda memang sekarang belum ada dampaknya. Ya, betul. 10 tahun kemudian semua pos-pos itu udah diisi sama TNI Polri. Yang nanti sifatnya komando. Nggak ada ruang dialektika di dalam ini kan. Kalau kita melihat bagaimana demokrasi itu kan kita mengedepankan satu kebebasan tapi yang sangat rasional ya di sini ya. Ini kan kalau komando ini kan mas, kita nggak tahu komando itu yang rasional dan mau dikritik pun khawatir mas. Mereka punya alat perang gitu loh, alat yang sebenarnya dikasih oleh dari pajak rakyat untuk menjaga kedaulatan. Tapi untuk mengukul mundur balik sipil nanti mas. Iya, karena mereka punya instrumen itu. Ya, apakah sipil perlu mengkhawatir itu dan perlu menolak undang-undang TNI Polri? Sangat perlu. Ya perlu, karena itu kan pondasinya kita. Ya. Beraktivitas ya. Ya sebagai gambaran tuh gini lah, kata zaman Orde Baru itu namanya perangkat hukum, kejaksaan dari TNI. Ya. Kemudian Mahkamah Agung juga ketuanya lah ya maksudnya. Ya. Kemudian dari kementerian ada berapa juga ya. Kalau dulu kan langganannya ke TNI itu adalah Kemendagri ya. Ya, Kemendagri itu langganan TNI. Ya. Sekarang Parcok mas. Parcok ya. Ya. Kalau dulu TNI nggak tahu nanti Tito ini mau diganti dengan bintang 3 atau gimana ya. Bisa jadi. Kadang kalau kita lihat story-nya ke belakang, Prabowo itu kan lebih percaya pada TNI pada masyarakat sipil sebenarnya kan. Ya artinya kan kalau di sini kalau memang kita bertesisnya bahwasannya mengatakan Prabowo lebih percaya ke militer, Prabowo mengkhianati reformasi. Sederhana kok penilaiannya mas. Reformasi itu kan bukan karena ada inisiatif dari salah satu individu atau satu kelompok yang bicara, oh kita ayo revisi undang TNI Polri. Enggak, tapi itu hasil perjuangan yang berdarah. Mungkin mas lebih ngalamin mas, tapi bagi kita itu kan buah karya perjuangan, hasil perjuangan yang berdarah-darah gitu loh. Adanya TNI Polri, undang TNI Polri, terus MK segala macam, KPK yang hari ini dimonopoli oleh segelintir orang mas. Yang kita tahu persis gitu loh. Ada Prabowo dan ada Jokowi. Jadi satu megang perangkat penegak hukum, satu ketika itu melihat itu ya, dia nggak berkuasa bebas, harus menggunakan TNI Polri. Dan satu sisi kita ini kan tanpa inovasi mas.
negara yang dibilang ya inovasi kita sangat dibatasi, segala-segala dibatasi. Akhirnya Undang-Undang TNI Polri ini kan merupakan bagian dari Minerba kemarin yang disahkan, dan ini kebutuhan investasi Mas untuk mengamani semua monopoli-monopoli yang dijalani oleh investasi ini. Butuhlah militer ini. Nah, kalaupun memang itu pos-pos itu misalnya BUMN ditempati oleh TNI semua kan, di mana ruang sipil nanti? Kan kita tahu sendiri kan biasanya sipil ini kan ya masyarakat sipil di era sekarang ya, di generasi sekarang ini Mas kan pada gini. Ini kan trennya gini Mas, kalau di tongkrongan misalnya orang kalau kerja di BUMN itu Mas, apa name card itu kan gak buka-buka sebagai tren kan dia di BUMN. Iya. Kalau itu dikasih kita ini gimana Mas? Sipil apa yang dibanggain kan? Ini kan sederhana mungkin, walaupun itu kita bilang bisa kita perdebatin, tapi paling enggak ada kebanggaan buat sipil gitu loh. Dia merasa memiliki negara ini. Nah, kalau ini semua diambil, rasa-rasanya apa perjuangannya 98 kemarin ya benar-benar dikhianat oleh Prabowo sendiri. Ya akhirnya kan kalau hashtag kabur aja dulu, ya benar, ngapain kita berproses di negara ini gitu loh. Kalau kita lihat big picture-nya gitu ya, gambaran lebih besarnya ini kan kita sedang masuk atau mengarah ke bonus demografi. Di mana piramida populasi kita itu kan akan besar di tengah nih. Ini angkatan kerja ya, usia produktif ya kan. Ada yang teredukasi, ada yang enggak ya. Nah, kalau nantinya itu posisi strategis itu dipegang oleh TNI Polri, otomatis paling berjalan nggak berjalan dong ya? Iya, sebelum ke situ Mas, yang kita kan bertanya, sekarang kan rame-rame musim PHK. Oh iya. TNI Polri ini bisa PHK nggak Mas? Kalau dia nggak mengundurkan diri. Iya betul. Dia double job loh Mas, kalau kita lihat kayak gitu. Makanya kan SBY mengusulkan, maksudnya dalam hal ini kita sepakat sama Presiden SBY ya, betul. Mantan Presiden kita ya, itu mengatakan bahwa kalau memang TNI mau terlibat di politik harus mengundurkan diri. Kalau dia nggak mengundurkan double job, misalnya, ini kan nggak adil kita bicara ini. Sangat-sangat nggak adil gitu loh. Sipil hari ini mengalami PHK di mana-mana Mas. Betul ya, buruh di mana-mana. Di mana-mana PHK. Jadi korban itu. Iya. PHK. Bahkan nangis ketika ada PHK. Pendidikan yang sangat mahal. Terus kalau ruang-ruang ini semua diambil, ya mau dapat apa kita sipil ini? Kita mau hidup seperti apa di negara yang kita inginkan gitu loh, negara yang kita ingin. Demokrasi ini sebagai alat kita untuk mencapai kesejahteraan itu loh. Jadi artinya kalau revisi Undang-Undang TNI Polri ini goal itu akan menghambat ini artinya regenerasi. Sangat mengancam demokrasi itu tersendiri. Ya. Itu iya, tapi yang kedua juga menghambat regenerasi. Iya, regenerasi. Kepemimpinan kita juga gitu loh. Dan juga menghambat juga mobilitas vertikal dari yang udah seharusnya umurnya sudah jadi pimpinan di instansi pemerintah kehambat. Karena tiba-tiba ada drop-dropan dari TNI atau Polri. Ya. Tapi saya berpikir juga gini kan, kalau dipikir kan TNI Polri juga punya anak-anak ya, yang menjadi bagian dari bonus demografi juga. Kalau dari TNI sendiri itu menyetujui itu, berarti mereka menghambat anak-anaknya mereka sendiri. Karena kan nggak semua anak TNI jadi TNI. Kita ini kan Mas, kalau soal itu kan Mas gini Mas, saya kan nggak mau menghakimi juga ya maksudnya. Tapi kalau kita berangkat dari sejarah, iya, kita akan mengatakan itu loh. Bahwasannya yang membuat kita mundur, kita ini kan negara yang merdeka duluan dari Cina. Korea Utara, Selatan kita merdeka duluan. Ya mereka merdeka duluan, tapi setelah semenanjung Korea pecah kan, kira kita mengatakan kita merdeka duluan dong. Iya. Nah, yang merdeka duluan ini aja Mas. India kita merdeka duluan Mas. Iya. Kita nggak maju. Apa kita nggak maju? Sejarah itu udah jelas-jelas menggambar, kan historis itu menggambar kita bahwasanya 32 tahun TNI berkuasa nggak akan membawa perubahan yang lebih maju gitu loh. Perubahan yang signifikan untuk bangsa ini. Nah, apakah kita mau mengulangi itu lagi? Nah, satu sisi kan ketika kita bicara anak muda dan bonus demografi ya, dan bagaimana wacana rejim Jokowi kemarin bahwa Indonesia emas ya, dengan kondisi yang tadi seperti yang kita harap tadi kan, ya Indonesia itu bukan Indonesia emas, makin cemas sebenarnya. Dan Prabowo kan selalu mengatakan, presiden kita ini kan aneh nih sebelum jadi presiden ini. 2030 Indonesia bubar. Dibubarin oleh siapa? Saya khawatir juga Mas. Ya, kita ini bukan mau mengatakan dia yang, tapi dengan langkah-langkah dia yang kayak kita khawatirkan tadi. Malah sebelum 2030 udah bubar katanya. Oh, kita nggak tahu tuh Mas. Tapi kan kita khawatirnya kan dia mau melakukan itu semua, Prabowo melakukan itu semua. Ini kan menghambat proses regenerasi angkatan kerja kita yang nanti sangat pengangguran semakin banyak. Kita sangat terpuruk gitulah nantinya. Nah di situ kan banyak yang melakukan hashtag kabur aja dulu, nggak salah bagi saya. Dengan kondisi tadi kita hadapi itu. Iya sih, memang kalau menurut Dendi ini ya, kenapa sekarang Prabowo itu
menarik kembali TNI ke ranah sipil? Kalau ini kan analisa aku aja Mas ya. Maksudnya kan kalau melihat hari ini kan satu ketika ini kan faksi politik di kita kan Jokowi ini kan isu adili Jokowi ini kan begitu masif. Tapi kan ketika mau adili Jokowi bahkan Prabowo sendiri pun mau mengatakan oh saya akan kejar korupsi sampai ke Antartika. Nah perangkatnya apa Mas? Kan Kejagung, kepolisian sama KPK. Nah perangkat ini dipegang oleh Parcok Mas. Kejagung dipegang sama Jokowi. Prabowo akhirnya mulai membuat dong faksinya dengan dia akhirnya geng 08 ini pada intinya sebenarnya nih Mas. Ya mereka akhirnya jenderal ini yang 08 ini akhirnya dengan Prabowo membuat satu gerbong baru melalui Parjo kita melalui Partai Hijau ini Mas. Nah ini kita 10 tahun akhir-akhir ini fenomena Parcok. Sekarang Parjo ini masuk ini Mas. Nah ini dia membuat ini eranya Parjo nih. Eranya Parjo nih. Nah bisa jadi Mas ya kalau memang ini dipraktekkan eranya Parjo. Jadi habis Parcok terbitlah Parjo. Ini yang bahaya Mas. Artinya kan ini konstelasi ini kan ya kita sangat tahu betul Jokowi ketika dia setelah selesai masa jabatan 10 tahun klik reaksi dia siapin, dia tahu betul Mas. Ya. Dia tahu betul itu. Artinya kan apakah ketika kita melihat dua faksi ini apakah mereka bekerja untuk rakyat Indonesia untuk kemajuan bangsa? Sama sekali enggak Mas. Saya harus mengatakan itu sama sekali. Mereka cuma mengekalkan. Iya mereka hanya Jokowi hari ini cuma melindungi keluarganya. Ya. Apapun itu semua demi keluarganya, demi anaknya, demi istrinya, demi menantunya. Nah Prabowo pun juga begitu Mas. Demi kelompoknya. Dia kan percaya militer. Betul. Nah ketika saya kan berapa kali misalnya kalau diskusi kalau kabur aja dulu tuh direspon negatif sama staf sus sama menteri-menterinya Prabowo ini kan rasanya aneh. Tuh apakah masyarakat kabur aja dulu tuh harus dihakim-hakim dulu Prabowo kabur siapa yang tegur? Gak ada yang tegur Prabowo kabur dan ya kita ngikut jejak lah. Bukan gitu sih Mas, tapi paling enggak kok ini jangan ketika masyarakat biasa yang lakuin itu terus dihakimi gitu lah, terus dipersoalkan nasionalisme. Nah ini kan ketika nanti nih TNI terlibat dalam sipil ini merasa paling patriotisme ya Mas. Paling patriotisme. Ini bermasalah Mas. Padahal tugas mereka nasionalisme kan bukan cuman masalah ngurusin masalah sipil terus masalah militer udah ada bagian-bagiannya Mas. Oh mereka menjaga di lautan itu bagian dari nasionalisme, bukan merampas hak sipil. Ini kan yang sangat chauvinis Mas. Apa yang Denny simpulkan itu? Yang berkaitan dengan akan dikembalikannya peran TNI Polri di ranah sipil. Satu kalau secara ekonomi kan kita melihat bahwa TNI Polri jangan menjadi alat untuk menguasai investasi, menjadi alat investasi asing gitu loh. Itu yang pertama secara ekonomi. Yang kedua memang kita jangan sampai menjadi gitu loh membungkam ruang demokrasi sendiri. Jangan mengambil hak supremasi sipil gitu loh. Dan kemudian akan menghambat kepada meritokrasi bagi generasi generasi muda hari ini. Kan kita akhirnya berpikir ya kita nanti pos-pos nanti siapa lagi ngisi kalau semua diisi sama TNI Polri. Nah, itu yang kita sangat khawatirnya Mas. Kita berharap penuh presiden ataupun DPR jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kita akan mengundur kayak bukan lagi Indonesia gelap sebenarnya. Indonesia udah makin gelap gulita nantinya. Kita kembali ke masa yang sama, kesalahan yang sama. Yang kita khawatir jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kita udah sangat ketertinggalan, sangat jauh dengan negara-negara yang lain. Itu sih harapan kita sih Mas. Ya paling nggak saya bisa menyimpulkan mestinya pemerintah atau mungkin elemen sipil atau generasi hari ini itu jangan kembali mengulang kesalahan yang sama. Ya, karena kalau Albert Einstein pernah mengatakan bila orang itu melakukan kesalahan 2 kali artinya itu orang itu bodoh gitu. Ya. Jangan sampai kita jadi generasi yang bodoh karena kita mau mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Ya. Apalagi hari ini kita pemerintahan hari ini dilahirkan dari gerakan reformasi. Ya. Bukan dari gerakan TNI Polri kan gitu. Ya. Jadi kalau ada istilah habis Parcok terbitlah Parjo gitu ya. Kayak tepat ya. Oke, Den. Makasih, Den. Makasih banyak, Mas.